Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-7 Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridahyandi SHMH. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, yang C. Penyelenggaraan Pemerintahan Welfare State Mariam Budiarjo. Konsep welfare state social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negaranya yang mencapai suatu standar hidup yang ultrage. Konsep negara penjaga dalam atau liberalisme. Negara hukum dalam arti sempit yang pemerintahan hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial secara ekonomi berdasarkan asas laissez-faire, laissez-aller. Negara dilarang keras untuk mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan sosial lainnya. Negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah satu, dengan makin pesatnya tambahan jumlah personal penyelenggaraan fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rezim pemerintahan. Yang kedua, masalah yang jatuh lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara atau kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan. Yang D. Pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewatkan apabila jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas, John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi tiga diantaranya. Satu, kekuasaan legislatif. Dua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Montesquieu ada termasuk kedua kekuasaan di atas. Montesquieu pemisahan murni meliputi satu, kekuasaan legislatif, kedua, kekuasaan eksekutif, ketiga, kekuasaan yudikatif. Van Vollenhoven dengan teori-teori catur praja diantaranya satu, fungsi postur eksekutif, yang kedua fungsi kepolisian politif, ketiga fungsi peradilan restoratif, empat fungsi membuat peraturan religing atau giving. Lemaier memodifikasi teori catur praja menjadi panca praja. Di antaranya satu, fungsi bestudior, yakni untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kedua, fungsi bestur, yakni menjalankan ketentuan perundang-undangan. Tiga, fungsi polisi. Keempat, fungsi peradilan dan pengadili. Yang kelima, fungsi membuat perundang-undangan. A.M. Donner membagi kekuasaan dalam dua praja, yaitu satu, kekuasaan untuk menentukan
haluan politik negara. Yang kedua, kekuasaan untuk menyelenggarakan ataupun merelasikan politik negara yang telah ditentukan. Keynes Leroy, asas pemerintahan yang baik meliputi 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas keseimbangan, 3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, 4. Asas bertindak cermat, 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam, asas tidak mencampur adukan kewenangan, yang 7. Asas pencerminan yang layak, 8. Asas keadilan atau kewajaran, 9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar, 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-11. Asas perlindungan atas perlindungan hidup pribadi, yang ke-12. Asas ketidaksamaan, 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit pada dasarnya dapat dirinci menjadi dua bagian, yakni 1. Tindakan secara intern, yang kedua tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem penguasaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi administrasi negara. Teknik pengawas internal melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintah. Sistem pengawas kontrol tersebut dapat dilakukan sebelum dan sesudah administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tenaga dan fungsi-fungsinya primitif maupun juga sosial dan fungsi-fungsi selesai dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.